Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para pecinta channel YouTube Majelis Rohulatul Istighfar yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali kita di dalam kajian Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sebelum kalian menyaksikan dan melihat serta menonton daripada video-video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Kita dukung channel majelis ini agar yaitu berkembang dan dapat menjadi ladang dakwah untuk majelis Rohulatul Istighfar. Baiklah, kita lanjutkan setelah wafat baginda, setelah wafat kakenda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Setelah wafat Abdul Muttalib, maka dididiklah, diasuhlah oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Lalu beliau Abu Thalib dalam kitab ini dikisahkan karena Abdullah Abu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Talibin min ummi wahidatin. Jadi adalah ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pamannya yakni Abu Thalib berasal dari satu ibu, ya, dari satu ibu yang sama. Waruya an Abu Thalibin qala li akhihi Al-Abbas. Diriwayatkan pernah suatu hari bahwasannya Abu Thalib yaitu berkata kepada saudaranya Abbas. Nah, ini Abbas ini salah satu anak daripada Abdul Muttalib juga. Nah, ini yang melahirkan nanti ada Abdullah ibn Abbas. Nah, inilah ayahandanya Abdullah ibn Abbas. Beliau Abu Thalib berkata, ala akhbaraka an Muhammad bima ra'aita minhu. Maukah kamu aku beritahukan apa yang aku lihat daripada keutamaan Muhammad? Faqala bala. Lalu kata Al-Abbas, bala, ya. Lalu Abu Thalib mengatakan, aku, ya, sesungguhnya orang yang paling dekat dengannya, paling dekat dengan Muhammad, dan tidak pernah sesaat pun aku berpisah dengannya, baik pagi hari maupun di malam hari. Lalu pernah di suatu hari, kata Abu Thalib, aku melihat, ya, beliau sedang, Nabi Muhammad SAW sedang tidur di atas kasurku, kata Abu Thalib. Fa amartahu lailata an yakhla thiyabahu wa yanama ma'i. Abu Thalib, pada suatu hari, pada suatu malam, pernah aku mendapati Nabi Muhammad, ya, Muhammad SAW, dan aku menyuruhnya untuk membuka pakaiannya dan tidur, ya, bersama dengan Abu Thalib. Fara'aitu al-karahata fi wajhahu. Sungguh aku melihat, kata Abu Thalib, kemarahan, kebencian dari wajah Nabi, dari wajah Nabi Muhammad. An yukhalifani. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW membelakangi, ya, membelakangi Abu Thalib. Seraya berkata, ya ammah,
wahai pamanku, isrif biwajhika anni hatta akhla'a thiyabi. Palingkanlah pandanganmu, kata Nabi, ya, daripadaku sampai aku melepas daripada pakaianku, selesai melepas daripada pakaianku, kata Nabi. Id la yanbaghi li ahadin an yanzura ila jasadi, karena tidak ada seorang pun yang melihat daripada jasadku, kata Nabi. Lalu Abu Thalib terkejut dengan perkataan Nabi Muhammad dan beliau memalingkan daripada penglihatannya sampai selesai Nabi Muhammad yaitu melepaskan bajunya untuk tidur, kayak itu. Dan subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa yang dilihat oleh Abu Thalib adalah cahaya yang menerangi daripada tubuh Nabi Muhammad SAW dan wangian tubuh Nabi Muhammad yang amat sangat wangi, yang tidak pernah ditemui wangi tersebut, yang tidak pernah dicium wangi tersebut oleh Abu Thalib. Lalu diteruskan, beliau mengatakan, wa kana yaqulu fi awwalit ta'am, dan adalah Nabi Muhammad SAW selalu mengucapkan, ya, di setiap akan makan, Bismillahil ahad. Ya, Nabi dahulu ketika akan makan mengatakan yaitu Bismillahil ahad. Fa idza faragha min ta'amihi, dan setelah selesai beliau makan, qala alhamdulillah. Nabi Muhammad selalu mengatakan alhamdulillah. Thumma lam ara minhu kadzbatan wala dhahkan wala jahiliyatan wala waqafa ma'asibyani yal'abun. Kata Abu Thalib, kemudian lam ara minhu, tidak pernah sekalipun aku mendapati beliau Muhammad SAW kizbatan, berbohong, wala dhahkan, tertawa terbahak-bahak, dan tidak pernah beliau melihat daripada kejahiliahan, ya, perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, wala waqafa ma'asibyani yal'abun, dan tidak pernah melihat, ya, Nabi bermain bersama-sama dengan anak-anak kecil, ya, yang sedang bermain. Lalu setelah mencapai umur beliau 12 tahun, ya, beliau pergi safar bersama bersama pamannya Abi Thalib ila Syam, ke negeri Syam, yaitu pada tahun 582 Masehi, untuk berdagang. Lalu setelah beliau pergi ke Syam, dalam perjalanannya, ya, mengendarai daripada unta, membawa dagangan. Di dalam riwayat ada juga yang mengatakan ketika usia beliau yaitu 9 tahun, ya, pergi ke negeri Syam bersama Abi Thalib bin Tijarah untuk berdagang, bersama Abu Thalib untuk berdagang. Walama qaruba min Busra, dan tatkala mendekati daripada Busra, ada suatu kota yang bernama Busra, ra'ahur rahibu Bahira, ya, melihat daripada rahib ini ahli kitab, ya, yang bernama Bahira. Fa akhbaru ammahu bi annahu sayakunul akhirul anbiya wa talaba minhu an yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu. Melihat daripada rahib
yaitu ahli kitab yang bernama Bahira, fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Lalu dikabarkan, diberitakan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib, yaitu bahwasannya nanti ponakannya ini akan menjadi penutup para nabi. Ya, jadi yang melihat tanda kenabian adalah Bahira. Bahira ini seorang ahli kitab, ya, dari negeri yang di satu kota yang bernama Busra. Dan beliau Bahira ini memang seorang ahli kitab yang betul-betul mengetahui, ya, tanda-tanda kenabian. Di antaranya, ya, setelah dikatakan kepada Abu Thalib, lalu Abu Thalib bertanya, apa yang menjadikan engkau bisa mengatakan seperti itu? Lalu salah satunya adalah ketika engkau berjalan, yaitu bersama Muhammad, ya, aku melihat awan, ya, memayungi perjalanan kalian. Lalu aku melihat daripada pepohonan, asyajarun wa syajarun, daripada batu-batuan dan pepohonan memberikan salam kepada beliau. Dan ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda kenabian, kata Bahira. Lalu fa akhbara wa talaba minhu an yarji'a bihi. Lalu Bahira mengatakan kepada Abu Thalib, pulanglah, ya, pulanglah, bawa anak ini jangan sampai diketahui oleh yaitu ahli kitab yang lain. Khaufan, ditakutkan akan diganggu dan akan dibunuh, seperti itu. Qad istadalla ala nubuwati bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Dan Buhaira ini melihat daripada tanda-tanda kenabian seperti apa yang dituliskan, apa yang ada di dalam kitabnya para ahli kitab. Ya, jadi setelah bertemu maka tidak jadilah pergi ke Syam yang pertama kali ini. Lalu kembali Abu Thalib, dan ini semakin menggambarkan bagaimana yang Allah berikan tanda-tanda kenabian. Dan kejadian awan yang mengikuti Nabi Muhammad, yang memayungi Nabi Muhammad ketika berjalan itu adalah suatu irhas, ya. Jadi suatu hal, ya, yang di luar biasa, yang luar biasa yang diberikan kepada seseorang sebelum diangkat menjadi nabi, maka ini dikatakan adalah irhas, ya. Tapi setelah nubuah, setelah mendapatkan wahyu, kejadian luar biasanya itu disebut mukjizat, ya. Jadi kejadian luar biasa sebelum diangkat menjadi nabi disebut irhas, setelah diangkat menjadi nabi itu disebut yaitu adalah mukjizat. Jadi mukjizat hanya untuk para nabi, seperti itu, ya. Lalu adalah Nabi Muhammad itu mengembala kambing. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yara al-ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya beliau menggembalakan kambing-kambing ahli Mekah, para penduduk Mekah. Dengan upahnya itu beliau mencari penghidupan dari hasil, ya, menggembalakan kambing-kambing para penduduk Mekah. Lalu sampai umur beliau yaitu 15 tahun. Fil khamisati wa ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syami marratan thaniyatan fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Sampai umur beliau 15 tahun, beliau safar ke negeri Syam yang kedua kali, ya, untuk berdagang. Nah, ini berdagangnya, safar yang kedua kalinya ini membawa dagangan tuannya, membawa dagangan, yaitu dagangannya Sayyidah Khadijah. Wa kanat zata syarafin wa malin, dan adalah
Khadijah ini seorang perempuan, seorang wanita zata syarafin wa malin, orang perempuan yang memiliki kemuliaan dan kelimpahan daripada harta. Tastajirur rijala fi maliha wa qad ikhtarathu li hadzal amal li'annaha sami'at bisidqihi. Dan setelah mendengar daripada kejujurannya Nabi Muhammad, wa amanatihi, dan keamanahnya Nabi Muhammad, wa akhlaqihi syarifah, dan akhlaknya yang baik, wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah, sama Nabi Muhammad SAW, yaitu budaknya daripada Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Ya, pergi Nabi Muhammad ke Syam untuk membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Faba'a wabta'a waraja'a biribhin azim, dan setelah beliau berdagang dan pulang membawa untung yang sangat banyak, Jadi diceritakan pula oleh Maisarah bagaimana cara berdagangnya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana orangnya Nabi Muhammad, bagaimana yaitu amanahnya Nabi Muhammad membawa dagangan daripada Sayyidah Khadijah. Ini menjadikan Sayyidah Khadijah yaitu tertarik kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah bagaimana perjalanan pendidikan daripada Nabi Muhammad SAW setelah ditarbiyah, setelah dididik oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Lalu perjalanan beliau, safar yang pertama di umur beliau 9 tahun bersama pamannya, lalu bertemu dengan pendeta dan tidak jadi, lalu kembali lagi, dan di usia beliau 15 tahun beliau safar yang kedua ke negeri Syam untuk berdagang, yaitu membawa dagangan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mana nanti akan menjadi istri daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, cerita selanjutnya tentang bagaimana pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Tonton terus video ini ya, pantengin terus channel ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kita menambahkan kecintaan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.